Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifa Mutiara Hanum dari kelas PGSD 2C, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan di Universitas Garut. Dengan NPM 240661240887. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada buku Bahasa Indonesia kelas 5 yang berjudul Bergerak Bersama. Selamat memperhatikan dan menyaksikan penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Pada halaman 76 bab 4 terdapat kegiatan pembuka, yaitu guru menanyakan kepada siswa buah apa yang kalian sukai. Pada gambar grafik yang telah disediakan terdapat gambar buah apel, jeruk, mangga, jambu, dan alpukat. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan proses perubahannya. Pada pembelajaran ini, secara tidak langsung, guru mengarahkan kepada siswa untuk fokus pada pelafalan dan bunyi-bunyi pada nama buah. Di antaranya, pelafalan bunyi vokal dan konsonan pada nama-nama buah seperti kata apel terdiri dari huruf A, P, E, dan L. Pada kata mangga terdiri dari huruf M, A, N, G, dan A. Pada halaman 78 bab 4, di dalamnya terdapat teks biografi yang berjudul Dari Pedagang Asungan hingga Pemilik Perusahaan yang menceritakan seorang gadis yang bernama Nadia Hersa Ursula Permana. Pada awalnya, dia menyukai susu karena segudang manfaatnya, sehingga dia berpikir untuk membuat bisnis susu kemasan untuk mengenalkan kepada masyarakat betapa pentingnya manfaat dari susu. Pada halaman 78 bab 4 terdapat pembelajaran morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata, termasuk pembentukan kata, makna morfem, dan kelas kata. Pada teks tersebut terdapat banyak kata turunan dan kata kompleks yang bisa dianalisis secara morfologis. Berikut saya paparkan tabel hasil analisis morfologis pada teks tersebut. Pada halaman 78 bab 4, selain terdapat aspek kebahasaan yaitu morfologi, juga terdapat aspek kesastraan yaitu prosa. Jenis pada pembelajaran ini, jenis prosa yang digunakan yaitu prosa naratif non-fiksi, yaitu tulisan yang berbentuk cerita yang menceritakan kisah nyata. Dalam hal ini berupa teks biografi singkat atau teks inspiratif yang mengangkat kisah nyata dari tokoh Nadia Hersa Ursula Permana, mulai dari latar belakang hidupnya hingga pencapaian hidupnya. Teks prosa seperti ini sangat baik diajarkan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif, yaitu membaca dengan pemahaman mendalam terhadap isi teks dan struktur teks. Juga keterampilan memahami isi seperti mengidentifikasi ide pokok, urutan peristiwa, juga pesan moral yang disampaikan dalam teks tersebut. Dan analisis struktur teks seperti menemukan orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pada halaman 82 bab 4 terdapat sebuah paragraf yang berupa cerita pendek. Di dalamnya terdapat pembelajaran sintaksis. Sintaksis yaitu cabang linguistik yang mempelajari struktur, susunan, dan hubungan antar kata dalam kalimat, yang dimana fokus kajiannya yaitu struktur kalimat. Contohnya, pada kalimat Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya, yang dimana itu merupakan kalimat kompleks dengan klausa utama dan klausa bawahan. Sebab karena juga di dalam teks tersebut unsur SPOK sangat terlihat jelas, di mana Nadia Hersa Ursula Permana
Sebagai subjek, hanya seorang gadis yang menyukai, yaitu predikat. Susu karena segudang manfaatnya itu merupakan objek. Pada halaman 91 dan 92 terdapat tabel fungsi kata tanya, yaitu kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Juga pada halaman 92 siswa diminta untuk berlatih melakukan wawancara, yang dimana di dalamnya terdapat aspek kebahasaan, yaitu tata wacana. Fokus kajiannya yaitu penggunaan bahasa dalam konteks interaksi atau wawancara, aktivitas diskusi dan tanya jawab atau wawancara yang menuntut penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Bahasa digunakan dalam tujuan komunikatif untuk menggali informasi dari narasumber. Kemudian koherensi dan kohesi dalam percakapan. Urutan pertanyaan dalam wawancara seperti apa usaha yang dijalankan, kapan memulai usaha ini, dan mengapa memilih usaha ini, menunjukkan antar pertanyaan yang logis dan saling terkait. Itu menunjukkan koherensi wacana. Pada halaman 95 dan 96, siswa diajak untuk mengisi jurnal dan refleksi setelah mereka membaca sebuah teks biografi Nadia Hersa Ursula Permana. Pada pembelajaran ini terdapat aspek kebahasaan yaitu pragmatik, di mana fokus kajiannya yaitu tindak tutur atau speech art. Ketika siswa menulis jurnal dan refleksi, mereka menyatakan, menjelaskan, menilai, dan menyimpulkan kalimat seperti 5 fakta tentang tokoh. Hal yang menginspirasi dari tokoh adalah bentuk tindak tutur representatif atau mengungkap fakta dan pandangan. Pada halaman 87-90, siswa diajak untuk bermain peran, membaca dialog yang telah disediakan bersama temannya dan menentukan peran yang akan dipilih. Pada pembelajaran ini terdapat aspek kebahasaan yaitu sosiolinguistik, yaitu fokus kajiannya ragam bahasa berdasarkan situasi formal. Percakapan menggunakan bahasa baku dan sopan karena dilakukan dalam konteks formal, atau wawancara sekolah seperti selamat pagi Kak Nadia, saya mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai, dan pilihan kata dan gaya bahasa berdasarkan status sosial. Penggunaan kata sapaan Kak menunjukkan adanya hierarki usia dan kesopanan. Pewawancara menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua dan memiliki posisi sebagai narasumber yang dihormati. Dan ketiga, fungsi bahasa dalam interaksi sosial. Bahasa berfungsi untuk menyapa, seperti pada dialog dikatakan selamat pagi, dan mengemukakan maksud yaitu fungsi direktif. Contohnya, saya ingin mewawancarai dan memberi informasi yaitu fungsi referensial, seperti saya memulai usaha pada tahun 2016. Pada halaman 172, pada bab 8, siswa diajak untuk berbagi perasaan tentang pengalaman mereka yang telah didapatkan dan dituliskan pada selembar kertas kecil, seperti pengalaman ketika diberi nama julukan, tempat makan tersenggol sampai terjatuh, ataupun ditertawakan karena apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan. Nah, pada pembelajaran ini terdapat aspek kebahasaan yaitu psikolinguistik, di mana fokus kajiannya yaitu produksi bahasa secara ekspresif. Siswa menyusun kalimat untuk mengekspresikan pengalaman pribadi secara verbal ataupun tulisan. Yang kedua, relasi emosi dan bahasa. Perasaan sedih, takut, malu, dan lain-lain diungkapkan melalui struktur bahasa yang sederhana dan juga pemrosesan internal dan eksternal. Bahasa mengingat pengalaman merupakan internal dan outputnya yaitu menyusun kalimat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.